Yayasan Bina Tani Sejahtera atau YBTS Kabupaten Timur Tengah Selatan pimpinan Nike Meda terus melakukan pendampingan pengembangan budidaya komoditi hortikultura dan penguatan kapasitas petani guna mewujudkan kemajuan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Salah satu yang dilakukan adalah follow-up workshop pembentukan jaringan petani di wilayah Das Noelmina. Kepala YBTS Nike Meda kepada wartawan di sela-sela kegiatan workshop yang digelar di Hotel Blessing Soe, Kamis 15 Oktober 2020 menjelaskan, poin penting dari workshop pembentukan jaringan Das Noelmina yang merupakan tindak lanjut dari workshop inisiasi pembentukan jaringan di tingkat petani adalah untuk mengakomodir potensi produksi komoditi pertanian di tingkat petani yang selama ini belum mampu memenuhi permintaan pasar. Selain itu, kata Nike, pihaknya juga memfasilitasi para petani agar hasil produksinya memenuhi standar kualitas yang pada akhirnya memiliki posisi tawar yang baik di pasaran. Menurut Nike, diskusi lanjutan inisiasi pembentukan jaringan wilayah Das Noelmina ini tidak sebatas pada substansi pemasaran hasil produksi petani, namun yang dibedah adalah seluruh tahapan penyediaan hasil produksi komoditi pertanian yang mampu bersaing di pasaran. Hasil produksi yang dimaksud tentu mengedepankan sisi kualitas dan kuantitas. Tujuan pembentukan jaringan ini sebenarnya adalah lebih fokus pada bagaimana mengakomodir potensi-potensi petani tingkat bawah yang memang cukup berproduksi, punya kemampuan, tapi masih belum cukup untuk memenuhi permintaan pasar. Yang kedua, memang kita juga melihat isu soal harga. Kadang-kadang petani juga tidak bisa menentukan harga, walaupun sebagian dari mereka punya kemampuan untuk bernegosiasi. Tapi di lain sisi, kita juga tidak bisa mengabaikan pedagang-pedagang atau pengepul yang memang mereka juga sebenarnya punya jaringan tersendiri untuk menentukan harga. Tetapi kita perlu sadar bahwa petani juga harus diajar soal strategi, bagaimana bisa masuk dalam posisi tawar, sehingga mereka juga bisa bernegosiasi dengan para pedagang, tapi tidak merugikan mereka dan juga pasti tidak merugikan para pedagang yang memang mata pencariannya juga dari situ. Tapi bagaimana kita coba membangun sinergi tanpa merugikan petani di level bawah dan juga tetap melihat kepentingan-kepentingan para pengepul. Nah, hal yang paling kita jaga adalah bagaimana petani juga menjaga soal bukan hanya soal jumlah, tapi juga soal kualitas. Sehingga strategi YBTS adalah, ini memang tujuan akhir dari proyek ini untuk bangun jaringan menjawab kebutuhan pasar, tapi sebenarnya kami juga sudah menciptakan petani-petani potensial di mana mereka punya kapasitas untuk melakukan teknik budidaya sesuai anjuran sehingga produk yang mereka hasilkan itu berkualitas dan bisa diterima di pasar karena memang tidak cepat rusak dan memang sesuai dengan permintaan konsumen. Nah, kami coba untuk bangun beberapa jaringan klaster awalnya sebelum kita masuk pada jaringan utama di level DAS. Nah, sebelumnya kita sudah coba menginisiasi dan klaster-klaster, misalnya klaster Molo Utara, Molo Tengah, klaster Batu Putih, klaster Kota Soe, klaster Molo Selatan, dan juga klaster di Takari. Ini masing-masing sudah bergerak di level klasternya itu. Nah, sekarang ini kami mempertemukan mereka untuk bisa menjawab kebutuhan pasar secara besar, tapi mereka tetap saling bisa menjaga kestabilan harga. Nah, ini yang memang sebuah PR besar, karena kita bergerak dengan petani yang sebenarnya mereka sudah punya pasar sendiri, tapi bagaimana mereka punya pemikiran secara bersama, karena mereka ada di posisi yang sebenarnya memang sangat menguntungkan, karena mereka adalah pelaku-pelaku pasar yang memang cukup berperan dalam penentuan harga seharusnya. Nah, ini yang kita coba gagas supaya selain kemampuan negosiasi yang mereka miliki, mereka tetap menjaga kualitas produk dan mereka juga tetap membangun sinergitas dengan para pedagang. Sebenarnya kan kalau jaringan ini terbentuk kalau masing-masing petani itu menyadari akan tujuan bersama, akan strategi yang mereka lakukan dan kriteria yang memang disepakati di dalam jaringan. Nah, kalau untuk petani dalam dampingannya YBTS, yang mana kita bekerja dalam kawasan Das Noelmina untuk proyek
program terintegrasi livelihood ini, kita ada di hilir di Kecamatan Takari dan hulu di Ajobaki Molo Utara. Ini kita coba untuk mereka bekerja bersama dalam sebuah jaringan. Nah, kalau untuk petani-petani di sekitar mereka tentunya kan ini perlu juga sebuah penyebaran pengetahuan yang tepat. Sehingga kemarin sebenarnya kami juga ada melakukan yang namanya training of trainers. Kita memberikan pelatihan kepada petani-petani potensial sebagai pelatih tentang bagaimana praktek budidaya yang benar, sehingga pada saat mereka tidak bisa menjawab permintaan pasar sendiri, mereka bisa meminta dari petani-petani di luar jaringan mereka, tapi mereka juga sudah bisa melakukan penyebaran pengetahuan yang mana petani di luar mereka juga tetap akan mengikuti standar mutu dari produk yang akan dijual di pasar. Peserta workshop yang merupakan petani klaster Molo Selatan Lindau Ematan kepada wartawan menyambut baik inisiasi pembentukan jaringan petani di wilayah Das Noel Mina yang difasilitasi YBTS Kabupaten Timur Tengah Selatan. Baginya, banyak nilai tambah yang diperoleh petani sebagai referensi dalam upaya pengembangan komoditi pertanian yang berdaya saing tinggi yang berujung terhadap peningkatan kesejahteraan petani di wilayah Das Noel Mina. Pembentukan ini sangat penting karena ada musim-musim tertentu ketika petani menanam ada surplus daripada hasil yang kami tanam dan harganya di pasar itu kadang-kadang rendah. Makanya kami perlu ada pembentukan jaringan ini supaya kita bisa tahu kelompok mana yang menanam varietas apa atau tanaman apa. Jadi jangan sampai ketika kita tanam, contoh macam kemarin sayur kumbang, hampir semua rata-rata sayur kumbang. Terakhir harganya merosot. Jadi kalau ada inisiasi pembentukan jaringan petani, kami bisa kontrol. Di Takari tanam apa, di Soe tanam apa, kami di bagian timur tanam apa. Jadi kita bisa kontrol harga. Positifnya ada petani yang ilmunya untuk menanam itu kurang. Jadi dengan pembentukan jaringan setelah bersama YBTS ini banyak hal yang kami belajar. Mulai dari pembibitan, penyemprotan, pemilihan benih, semua itu kami belajar. Jadi paling tidak dengan ada pembentukan jaringan ini banyak hal yang kami belajar. Bukan hanya mengenai masalah pasaran, tapi dalam tanam menanam, memilih benih itu kami akan belajar bersama. Kita akan mengurangi serangan hama, karena kadang-kadang petani itu ketika ada serangan hama dia bingung ini harus pakai racun apa. Dengan YBTS kami banyak belajar, jadi kami bisa berbagi. Pembentukan jaringan memang awalnya kita sudah ada diskusi di klaster-klaster itu untuk penetapan harga. Jadi kalau selama ini ada petani yang ketika Bapak Lele datang beli, minta maaf ada sedikit, oh di sana harganya begini, oh di sini harganya begini. Akhirnya kami mengikuti. Setelah kami jual, ternyata di tempat lain, oh harganya ternyata lebih tinggi dari yang disampaikan oleh Bapak Lele tersebut. Jadi rencana kami dengan pembentukan jaringan ini, pengontrolan harga itu akan terkontrol dengan baik mulai dari Takari sampai ke Molo Utara. Itu yang kami harapkan. Hal senada disampaikan petani asal Takari Kabupaten Kupang, Musa Nakamnanu. Menurut Musa, pengalaman usaha secara individu cukup membuatnya kerepotan, baik dari sisi jumlah produksi maupun posisi tawar di pasaran. Inisiasi pembentukan jaringan petani wilayah Das Noel Mina, lanjut Musa, menjadi salah satu solusi guna mengakomodir potensi hasil produksi komoditi pertanian dengan harga pasar yang baik sehingga tidak merugikan petani selaku penyedia. Pertama tentang produksi, saya sendiri mencoba menanam beberapa varietas jenis tanaman. Dan setelah itu saya mencoba untuk menjualnya. Namun dalam penjualan itu seringkali kita diatur oleh Papa Lele. Papa Lele ini dia datang, dia sering bilang kemarin dia beli di Soe harga sekian. Akhirnya dia membunuh ketaung dengan alasan dia beli di Soe. Padahal sesungguhnya harga di teman di situ tuh tidak seperti itu. Alasan yang dia buat untuk melemahkan saya secara individu, terpaksa saya harus menjual kepadanya. Jadi kalau misalkan dalam sisi nilai tambah, kemarin saya mencoba baru bangun dalam 2 kelompok teman yang menanam di sekitar saya juga. Ketika mereka pesan bahwa
pesan lebih dari 2-3 jenis tanaman. Ternyata saya punya hanya ada 2. Dia minta paria, tomat, dan kurus. Yang saya punya hanya tomat dengan kurus. Saya bilang saya harus menjawab iya, bahwa semuanya ada untuk dia tidak lari kemana-mana. Tetapi saya menghubungi teman yang satu, lu punya paria, jual di beta, kasih di beta, karena beta ada orang pesan paria, lu jual berapa saya kasih sesuai harga. Saya tidak mencari untung karena ada nilai tambah di saya bahwa saya punya langganan tidak lari. Lalu saya membantu teman untuk melariskan dia punya. Dari hal kecil ini, ketika kita diajak untuk kita membangun klaster atau jaringan lebih luas, saya merasakan bahwa kita akan jadi penentu harga pasar. Kita tidak diatur oleh Papa Lele, karena kita akan saling membangun kerjasama yang baik. Kita akan komitmen, kita menentukan harga di Soe maupun di Takari dengan harga yang sama. Apabila permintaan pesanan saya punya tidak ada, saya akan meminta dari teman klaster di sini. Saudara kirim ini karena permintaan saya terbatas, saya tidak punya, adik kirim adik punya dengan harga yang kita sepakati bersama. Nah, kalau dalam nilai tambahnya ini memang positif sekali. Yang penting kita kelompok dalam klaster yang bekerja sama ini, kita memelihara jujur, komitmen, dan kita transparan, sehingga kita bisa jadi penentu harga pasar. Sehingga kami juga merasa tertarik bahwa kalau kita menjadi pelaku dalam kerjasama dalam membangun sebuah klaster jaringan, ya, otomatis ke depan kami bisa tidak meragukan soal pasar, karena kami akan menguasai pasar dan kami saling memberi informasi untuk kami bisa menjual ke seluruh tempat. Kemarin saya punya seperti itu, mau menyampaikan limpah terima kasih yang tak terbatas kepada YBTS, bahkan para pendamping yang membantu kami, memfasilitasi untuk kami bisa membangun jaringan ini. Ketika jaringan ini berjalan dengan baik, pasti kami sebagai petani merasakan manfaatnya. Pantauan kabar Limurai, workshop pembentukan jaringan Das Noel Mina yang merupakan kelanjutan workshop inisiasi pembentukan jaringan digelar sehari di Hotel Blessing Soe. Pihak YBTS menghadirkan narasumber dari Yayasan Karina Yogyakarta. Peserta workshop melibatkan sejumlah petani, penyuluh pertanian, kepala balai penyuluhan pertanian, dan sejumlah kepala desa. Polcelere, kabar Limurai mewartakan.